Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Anggiayu Lestari dari kelas akuntansi 19E dengan NIM 105731117219. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi MIT akuntansi kelanjutan oleh Ibu Nurul Fuada dengan tema konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Dapat kita lihat di soal, yaitu pada tanggal 1 Januari 2020, PT Bakti Agung Propertindo mengakuisisi 90% saham biasa PT Trisula Tekstil dengan membayar 3.600.000 ketika PT Trisula memiliki ekuitas 2.700.000. Nilai buku aset dan kewajiban PT Trisula sama dengan nilai wajarnya, kecuali peralatan yang under value 800.000 masih memiliki umur 8 tahun. Sisanya dialokasikan ke goodwill. Selama tahun 2020, PT Trisula Tekstil melaporkan laba bersih sebesar 500.000 dan mengumumkan dividen sebagai 200.000 pada tanggal 31 Desember. Jadi dapat kita lihat laporan posisi keuangan PT Bakti Agung dan PT Trisula pada tanggal 31 Desember 2020. Jadi dapat kita ketahui bahwa kepemilikan kurang dari 100% dapat kita lihat dari presentasinya, yaitu hanya 90%. Jadi dapat kita lihat tabel di samping, yaitu yang menunjukkan laporan posisi keuangan PT Bakti Agung dengan PT Trisula. Di soal diminta yaitu membuat jurnal eliminasi dan kertas kerja laporan keuangan konsolidasi. Sebelum kita membuat jurnal eliminasinya, kita perlu menghitung selisih dari PT Bakti Agung dengan PT Trisula. Dengan dapat kita lihat nilai perolehannya yaitu 3.600.000. Kemudian untuk memperoleh imbalannya yaitu 3.600.000 dibagi 90%, sehingga menghasilkan 4 juta, di mana 100%-nya dari nilai perolehan saham PT Trisula, yaitu 4 juta yang tadi. Nilai bukunya kita dapat 2.700.000, sehingga untuk menghitung nilai wajar, untuk mendapatkan selisihnya kita dapat mengeliminasi nilai wajar, mengurangkan nilai wajarnya dengan nilai bukunya, sehingga kita mendapat 1.300.000. Kemudian di soal tadi kita alokasikannya ke peralatan, yaitu sejumlah 800.000. Kemudian sisanya yaitu 500, di mana 500 ini kita dapatkan dari 1.300.000 dikurang dengan 800, hasilnya yaitu 500.000. Jadi ketika kita jumlahkan 800.000 ditambah dengan 500.000, hasilnya yaitu 1.300.000. Jadi untuk menghitung investasi akhirnya dapat kita lihat bahwa investasi pada awal kita mengakuisisi yaitu 1 Januari 2020 sebesar 3.600.000. Sedangkan 90% dari laba dari PT Trisula dapat kita lihat di soal yaitu 500.000. Kita kalikan dengan 90%, hasilnya yaitu 450. Sedangkan under value peralatannya dapat kita lihat 800.000, kita bagi dengan 8, kemudian dikalikan dengan 90%, sesuai dengan kenaikan dari peralatan itu sendiri, hasilnya yaitu 90.000. Begitupun dengan dividen dari PT Trisula, yaitu kita kalikan dengan 90%, hasilnya 180. Kemudian kita kurangkan kita mendapatkan hasil 3.780.000. Selanjutnya yaitu kita perlu melakukan jurnal eliminasi atas laba yang diperoleh PT Trisula. Jadi kita perlu mengakui laba PT anaknya yang 90% tadi. Jurnal eliminasinya yaitu di debit, yaitu pendapatan dari entitas anak. Di debit sebesar 450.000 kita dapatkan dari 5 yang telah kita hitung sebelumnya tadi, yang dari 500.000. Kemudian di kredit ada dividen 90% yang hasilnya dividen dari
dividen yang sebesar 90% itu 180.000 yang telah kita hitung dari jurnal yang telah kita hitung sebelumnya, sama dengan peralatan yang under value. Kemudian investasi dalam PT Trisula yaitu sebesar 180.000. Selain itu, kita juga perlu melakukan eliminasi oleh kepentingan non pengendali perusahaan anak, di mana jurnalnya itu di debit laba kepentingan non pengendali sebesar 50.000 kita dapatkan dari 500.000 dikali dengan 10%, hasilnya yaitu 50.000 dari laba yang telah diketahui di soal. Kemudian dividennya juga kita kalikan dengan 10%, hasilnya yaitu 20.000. Peralatan under value-nya juga kita kalikan 10%, di mana 100.000 dikali 10% hasilnya 10.000, dan hasil dari kepentingan non pengendalinya sendiri yang dikreditkan yaitu sebesar 20.000. Baiklah, kita juga perlu melakukan jurnal eliminasi, yaitu jurnal untuk mengeliminasi investasi yang kita lakukan sebelumnya, di mana jurnal eliminasinya itu ada modal saham sebesar 1.800.000, laba ditahan 900.000, peralatan under value 800.000, dan goodwill 500.000 berada di sisi debit. Kemudian yang berada di sisi kredit yaitu investasi dalam PT Trisula yang sebesar 3.600.000 dan kepentingan non pengendali yaitu 400.000 yang telah kita hitung di perhitungan eliminasi sebelumnya. Kemudian jurnal eliminasi yang utang dividen. Karena perusahaan anak memiliki dividen, maka perusahaan juga perlu mengakuinya, di mana utang dividen 180.000, kemudian piutang dividen dikredit 180.000. Pencatatan jurnal dividen pada anak yaitu piutang dividen sebesar 180.000 dan investasi dalam PT Trisula sebesar 180.000. Terakhir, setelah kita membuat jurnal eliminasi, selanjutnya kita membuat kerjanya, yaitu di mana kas sebesar 1.300.000 dan PT Trisula yaitu 200.000. Kemudian kita jumlahkan hasil, karena tidak memiliki eliminasi maka langsung saja kita jumlahkan, yaitu hasilnya 1.500.000. Kemudian piutang bersih 610.000 kita jumlahkan dengan 400.000, hasilnya 1.010.000. Kemudian piutang dividen PT Bakti Agung yaitu 90.000, di mana eliminasinya ada 180.000 di debit dan di kredit. Kemudian kita kurangkan dari debit dan kredit, hasilnya 0, jadi tetap 90.000. Kemudian di persediaan kita jumlahkan 700.000 ditambah dengan 600.000, hasilnya 1.300.000. Tanah 600.000 ditambah dengan 800.000 sama dengan 1.400.000. Kemudian peralatan bersih yang seperti yang telah dialokasikan tadi, di mana 3.700.000 di mana 3.500.000 ditambah dengan 2.800.000, kemudian tadi ada eliminasinya, kita kurangkan yaitu 3.780.000, jadi hasilnya 0 rupiah, dan goodwill sebesar 500.000. Jadi hasilnya total dari keseluruhan aktifanya yaitu 10.580.000 pada PT Bakti Agung, pada PT Trisula yaitu sebesar 4.800.000, dan pada laporan keuangan konsolidasinya sebesar 12.900.000. Baiklah, selanjutnya yaitu utang usaha, di mana PT Induk yaitu 1.300.000 ditambahkan dengan PT Anak 1.600.000, hasilnya 2.900.000. Kemudian utang dividen yaitu 500.000 dari PT Induk ditambah dengan 200.000. Kemudian eliminasinya yaitu 180.000
180.000 di debit telah kita jurnal eliminasi sebelumnya, yang tadi hasilnya itu 520. Kemudian pada bagian modal saham yaitu 7 juta ditambah dengan 2 juta, kemudian dikurangkan 1.800.000, di mana modal saham tadi telah kita lakukan jurnal eliminasi, maka eliminasinya berada di bagian debit. Jadi kita kurangkan tadi 7 juta ditambah dengan 2 juta dikurang 1.800.000, hasilnya 7.200.000. Sama dengan laba ditahan, di mana 1.780.000 ditambah dengan 1 juta kemudian dikurangkan 900.000, di mana 90%-nya 90% ini merupakan 90% yang dicatat dari pengakuannya tadi, yaitu sebesar 900.000. Hasil konsolidasinya yaitu 1.880.000. Kemudian kepentingan non pengendalinya yaitu 400.000 dan konsolidasinya 400.000 juga. Jadi setelah kita jumlahkan bagiannya, yaitu bagian ekuitasnya ada totalnya yaitu 10.580.000 pada perusahaan induk, dan pada perusahaan anak yaitu 4.800.000, dan laporan keuangan konsolidasinya yaitu 12.900.000. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai materi konsolidasi tidak penuh yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.